Horas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita memasuki minggu yang baru yang kita sebut dengan minggu pertama Trinitatis. 3 bulan kurang lebih kita melakukan ibadah di rumah saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuai dengan petunjuk kesehatan, kita akan melakukan upaya persiapan untuk menuju langkah-langkah memulai ibadah di gereja ini dengan protokoler. Oleh karenanya, bersabarlah Bapak Ibu Saudara. Parhalado HKBP Sidurame Resort Medan Timur sedang mempersiapkan model yang akan kita langsungkan sesuai dengan petunjuk protokoler kesehatan, sehingga kita dengan nyaman menjalani hari-hari yang akan kita jalani. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ibadah Minggu Keluarga HKBP Resort Medan Timur, Minggu Trinitatis 7 Juni 2020. Marilah kita memulai ibadah kita dari buku ND nomor 112 ayat 1 sampai ayat 3. Oh
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 113 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini sesuai yang tertulis di Konfesi HKBP pasal 1 tentang Allah. Kepribadian Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa,
Itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang Maha Kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang Maha Kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang Maha Tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah. Raja dari segala raja dan Tuhan dari segalanya, Maha Pemurah, Pengasih, Pengampun, Juru Selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, Pemersatu, yang Gembala, Pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja, mengatur, dan menghakimi kehidupan setiap orang, kaum, bangsa, dan segala ciptaan di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu hanya Allah saja yang disembah, yang dipercayai, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi, dan lebih yakin kepadanya daripada kepada orang lain yang ada di bumi ini. Ajaran yang meniadakan Allah dan keberadaannya, demikian juga yang mengalahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai ayat 2. Kasih
marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat 3. Mari kita membaca nats epistel pada minggu ini sesuai yang tertulis di Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia,
yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Warta Jemaat HKBP Sidurame Resort Medan Timur, Minggu 7 Juni 2020. 1 Romawi, Varia Warta 1. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Trinitatis, dengan topik Minggu Kemuliaan Allah atas ciptaannya. 2. Bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada minggu ini yaitu keluarga R. Tambunan, Situa Haburu Huta Barat SPD Sektor Lorong Toba. Yang menyediakan bunga altar pada minggu 14 Juni 2020 yaitu keluarga R. Hutapia L. Borusinaga Sektor Lorong Toba. Yang menyediakan bunga altar pada minggu 21 Juni 2020
yaitu keluarga Asiahan Boru Sijabat Sektor Pasar 2 Tolu Sampali. 3. Celengan dalam rangka pesta Gotilon atau pesta panen yang akan kita adakan pada tahun 2020 di Gereja HKBP Sidorame. Panitia telah mempersiapkannya sesuai dengan yang sudah diterima masing-masing jemaat lewat Sintua Sektor untuk kita isi. Oleh karenanya kami selalu mengingatkan kegiatan gereja kita tentang celengan dan untuk kita isi. 4. Parguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Pada hari Minggu 14 Juni 2020 akan diadakan kebaktian serta pertemuan Parguru Malua dan orang tua. Kebaktian tersebut akan dimulai pukul 15 WIB bertempat di Gereja HKBP Sidorame. 5. Kegiatan di gereja dan sektor. Berhubung dengan situasi virus corona yang belum membaik, jemaat gereja HKBP Sidorame dihimbau agar tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan kebaktian Minggu 7 Juni 2020 dan kebaktian sektor, marilah kita adakan di rumah masing-masing. Pelayanan online telah disediakan Parhalado HKBP Sidorame. Cendera mata kepada jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berusia 70 tahun segera memberitahukan kepada Sintua Sektor sehubungan dengan COVID-19 akan diberikan nanti setelah kita beribadah seperti biasa. Keuangan dihimbau kepada seluruh Parhalado dan anggota jemaat HKBP Sidorame agar sudilah kiranya menyampaikan pilihan bulanan, persembahan kebaktian sektor dan persembahan minggu yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Boleh kita berikan kepada Sintua Sektor atau langsung ke rekening gereja HKBP Sidorame, nomor rekening 0201600090 BNI cabang HM Yamin atas nama Robert Tambunan, supaya dapat dimasukkan ke warta jemaat pada minggu yang akan datang. 6. Minggu yang akan datang. Di minggu yang akan datang, yaitu minggu pertama setelah Trinitatis. 2 Romawi, warta keuangan. Warta keuangan jemaat kita lihat di lembar kopian. 3 Romawi, pemberitahuan. Jika ada kesilapan penulisan nama, marga, dan setoran yang kurang tepat, dapat kita konfirmasikan kepada Sintua Sektor kita masing-masing supaya minggu depan dapat diperbaiki di warta jemaat. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Terima kasih. Kita puji Tuhan. Dari buku Ende nomor 669 ayat 1 dan ayat 2. Beri
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan juga pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Firman Tuhan sebagaimana untuk minggu ini kita buka dari kitab Perjanjian Lama dalam buku Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31. Kami bacakan untuk persekutuan kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sebagaimana pada minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis, yang mana mengambil topik dikatakan kemuliaan Allah atas ciptaan. Maka pada hari ini kita kembali bersukacita memasuki Minggu Trinitatis, yaitu tentang ketritunggalan Allah yang mengingatkan kita adanya pekerjaan Roh Kudus, seperti pada minggu yang lewat pada pesta Pentakosta, bahwa Allah menyatakan dirinya secara sempurna atas ketritunggalan tersebut sejak semula. Karena itu kita perlu membuka hati dan juga mau menerima kehadiran Roh Kudus, terlebih di dalam situasi dan kondisi di negara kita sampai saat ini. Kita juga selalu mendengar di mana-mana selalu terjadi kondisi daripada moral yang sangat mengecewakan.
bahkan hancur. Kemudian rasa takut kepada Tuhan sudah semakin menipis, karena setiap orang selalu mengandalkan kehidupannya. Dan juga kemudian rasa kepedulian, apa yang dikatakan dengan firman Allah sudah banyak hilang daripada hati manusia. Terlebih di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Dan tidak jarang hal tersebut membuat Allah murka di tengah-tengah umat itu sendiri. Karena itulah saudara, Bapak Ibu yang kami kasihi, Allah mau memberikan rohnya kepada kita untuk mengubah keadaan tersebut. Karena bagi setiap kita yang mau menerima, supaya ada manfaat di dalam kehidupan yang mana boleh kita jalani hingga pada saat ini. Dan juga untuk kemudian masa mendatang yang selalu di dalam harapan hidup kita. Bagaimana kondisi ini bisa kita peroleh. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita selaku orang percaya, kita tahu bahwa kehadiran Roh Kudus boleh membawa kita kepada pertobatan, merubah dari hati yang keras menuju kepada suatu kehidupan yang baru ketika Kristus ada di tengah-tengah kita, sehingga setiap orang boleh dimampukan untuk mengenal bahwa kita adalah orang yang penuh berdosa, bahwa kita adalah orang yang selayaknya tidak berkenan di hadapannya yang kudus. Tetapi oleh karena itu Tuhan memberikan satu kekuatan, sehingga apa? Setiap masing-masing boleh merenungkan kembali, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Martin Luther juga mengatakan, pengenalan akan dosa adalah awal permulaan keselamatan. Karena itu lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, kita mau diperkenalkan, kita mau diingatkan kembali kepada hal yang mendasar, yang juga menjadi renungan kita pada saat ini. Antara lain, yang pertama, kita bertanya, siapa itu Allah bagi kehidupan kita? Dalam firman-Nya dikatakan, dimulai dengan kata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini membuktikan adanya suatu kesaksian iman, adanya pengakuan atau kredo ke seluruh ciptaan Allah lainnya, bahwa memang Allah yang harus disembah sebagai pencipta itu, bukan dunia, bukan yang lain, yang telah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Boleh dikatakan dalam bahasa Latin, creatio ex nihilo. Dan memang kita tidak mampu kalau mencernakan, kalau diajak untuk memahami jalan yang telah diberikan oleh Tuhan. Ketika kita mengandalkan pikiran, ketika kita mengandalkan kekuatan, tetapi kita dimampukan untuk percaya kepada Roh-Nya, memang Allah berkuasa atas seluruh ciptaan itu sendiri. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh yang memberikan kehidupan bagi setiap yang telah Dia ciptakan. Kemudian dikatakan lagi, kita melihat pada ayat yang ke-26 tadi,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kalau kita melihat kata kita menunjukkan bukan hanya kepada satu, tetapi mengarah kepada ketritunggalan Allah itu sendiri. Seperti kesaksian pengakuan iman yang telah kita ucapkan, bahwa tidak cukup hanya dengan mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus tanpa melibatkan Allah Bapa di dalamnya. Aku percaya kepada Roh Kudus tanpa melibatkan anaknya Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan kita adalah satu. Karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, esensi ketritunggalan Allah tidak ingin menuntun hati kita untuk memecahkan apa rahasia yang telah diberikan oleh Allah, tapi mau memanggil setiap kita untuk memuji, memanggil kita setiap waktu untuk mengakui terhadap keajaiban yang telah diberikan oleh Tuhan tersebut, keajaiban yang telah diperbuat sejak zaman dahulu, yang telah kita terima di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Itulah yang sering kita katakan anugerah Allah, amazing grace. Inilah perbuatan yang disampaikan oleh Allah, sehingga manusia juga mempunyai pengharapan, karena Allah melihat segala sesuatu yang telah ada di dalam kehidupan manusia memang bukan karena kekuatan manusia itu sendiri. Sebagai yang dicipta harus merenungkan kembali apa itu Allah bagi manusia. Yang kedua, kita melihat di sini dikatakan, siapakah juga engkau hai manusia? Jelas manusia adalah yang diciptakan oleh Allah, segambar dengan Dia, atau imago Dei. Arti segambar di sini kita melihat mau menunjukkan bahwa manusia itu sebagai ciptaan Allah merupakan makhluk yang tertinggi, karena manusia itu adalah sangat-sangat berharga di hadapan Allah. Oleh sebab itulah setiap kita tentu diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Dia. Persekutuan tersebut hanya boleh terjadi jika kita memiliki hubungan yang intim, jika kita memiliki hubungan keterpautan kita kepadanya, serta memiliki tanggung jawab penuh untuk berkuasa terhadap ciptaan lainnya, supaya apa? Bumi menjadi berkat dan memberi kehidupan yang bermutu bagi seluruh umat dan ciptaan lainnya tersebut. Kemudian saudara Bapak Ibu, di ayat 27 sini dikatakan, diciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Ini mau menunjukkan adanya kebersamaan, bahwa kebersamaan di dalam derajat laki-laki dan wanita di hadapan Tuhan adalah sama-sama mendapat hak, supaya tidak memiliki sifat apa? Individualistis, tapi jadi makhluk sosial yang boleh saling menolong, saling memberi, dan saling menerima atau take and give. Bahkan manusia itu memang harus saling membutuhkan. Disinilah kita melihat untuk kesemuanya tadi. Dalam renungan kita pada natt ini tentu kita menggumuli, setelah kita mengenal
siapa Allah dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengenal siapa itu kita manusia secara bersama-sama di hadapan Allah. Nat ini kembali mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup yang kita miliki ini, hidup yang kita nikmati sampai detik ini, yang jelas adalah hidup kita milik Allah. Karena itu Tuhan mau memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita. Pakailah setiap waktu yang ada untuk tetap mengandalkan Allah, untuk tetap ada bersama dengan Dia, supaya kita boleh memuji. Yang jelas kita dapat menyenangkan hati Allah, sebagaimana kita melihat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah? Ketika kita dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya bait Allah, setiap bait itu digunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Allah. Disinilah kehadiran Allah sebagai tanda ketritunggalan itu tidak terlepas. Sebagaimana kita yakini, kita percaya, aku percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi. Inilah yang mempersatukan kehidupan sehingga hidup orang percaya semakin dikokohkan. Disinilah saudara Bapak Ibu yang terkasih, karena kita bait Allah, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Sejak mulai dari A sampai dengan Z, itu dalam pengawasan Allah. Dia tahu yang terbaik bagi saya, Dia tahu yang terbaik bagi Bapak Ibu, Dia tahu yang terbaik bagi kita semua. Karena itu apabila kita menghadapi suka, menghadapi duka, datanglah kepadanya, karena Allah akan mendiagnosa segala permasalahan tersebut dan tahu bagaimana takaran obat yang disampaikan di dalam kehidupan kita terhadap beban, dilema yang kita alami. Sebagaimana dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 juga dikatakan, dilema yang kita hadapi, bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kamu itu adalah pencobaan biasa. Dan Allah tidak membiarkan diri setiap orang dicoba lebih daripada kemampuannya. Inilah tanda kehadiran Allah. Inilah tanda Allah peduli di dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita menghadapi berbagai dilema kehidupan, termasuk berkepanjangan wabah virus corona yang kita alami kurang lebih 3 bulan hingga pada saat ini, tentu Bapak Ibu, apakah selaku orang percaya tadi kita menyerah begitu saja? Tetapi kita dianjurkan pertama mengetahui apa itu tuntunan daripada menghadapi, mencari solusi daripada hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Justru oleh karena itu, hingga pada hari ini tentu kita diajak, ketika kita boleh merasakan karya yang telah diberikan oleh Allah di tengah-tengah keselamatan hidup, dengan makna dan juga esensi ketritunggalan Allah tadi, kita tetap diberikan motivasi untuk selalu merasakan di mana-mana kehadiran Allah ada dalam kehidupan orang percaya itu sendiri. Karena itulah, hargailah apa yang telah diciptakan oleh Allah. Mari kita hargai saudara kerabat kita, mari kita hargai teman-teman kita, mari kita hargai keluarga kita dan anak-anak kita, karena semuanya itu adalah sebagai ciptaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemudian kita dapat menjaga dengan baik, kita dapat memelihara, bahkan kita dapat melestarikan yang Allah ciptakan. Karena semuanya itu ketika kita menyadari siapa Allah dan siapa hidup kita, bahwa semuanya ini adalah titipan yang diberikan kepada kita.
Suatu saat juga akan diambil, dijemput. Bagaimana kita menjaga titipan itu? Tentu selayaknya dengan baik, agar Allah juga senang, orang yang menitip juga senang, dan orang yang menjaga juga akan bertanggung jawab. Tanggung jawab kita kemana? Seluruh ciptaan, tugas kita untuk mewarisi kepada generasi berikutnya. Siapa itu? Kelak anak cucu kita, orang-orang yang kita selalu mempunyai pengharapan di dalam kehidupan ini, pengganti kita kelak, pengganti gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah menjadi tombak ketika setiap masing-masing orang percaya hingga pada saat ini selalu memberikan yang terbaik buat pada generasi yang akan datang. Tentu ini akan menjadi berkat bagi mereka juga yang akan menikmati. Jadi karena itulah, jika bumi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hingga pada saat ini kita katakan, kita lihat sudah rusak, bencana terjadi di mana-mana. Yang jelas kita menyadari, jangan terlalu cepat kita menyalahkan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu cepat memvonis bahwa Allah tidak peduli. Tapi marilah orang yang sadar menyalahkan dirinya sendiri, sudah sejauh mana dia untuk mengikuti bermitra kepada Allah itu sendiri. Inilah yang harus mau kita renungkan, sehingga makna daripada ketunggal Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tadi menjadi sempurna di dalam kehidupan kita selaku orang berdosa. Jadi untuk itu kita juga tidak selalu berpikir, merasa di dalam hidup ini mencapai suatu titik di dalam kehidupan yang telah Allah berikan, tetapi merasakan bagaimana pemberian Allah itu menjadi nyata, sehingga setiap orang percaya tadi, baik apa yang telah dia miliki, dia selalu dapat mensyukuri, bukan menjadi kekurangan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dia merasa orang yang diberkati, orang yang senantiasa turut campur tangan di dalam kehidupan. Ketika mitra kita dengan baik dan komunikasi kita berjalan dengan lancar. Dan untuk itu, lewat nat kita pada saat ini, kita diminta, pakailah setiap kesempatan yang diberikan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi namanya yang kudus. Sehingga ketika kita boleh memakai kesempatan tersebut, kita boleh menjadikan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan lainnya. Mereka juga boleh merasakan, kita juga boleh menikmati. Karena apa? Hidup yang telah diberikan oleh Tuhan ini sama-sama menjaga dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Inilah ketritunggalan tadi. Tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tetapi Bapa satu di dalam Anak, dan Anak juga di dalam Bapa. Dan demikian juga Roh Kudus yang tetap menuntun ketika kita berada dalam satu posisi yang terhimpit. Roh Allah akan bekerja di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kita tidak memiliki roh itu, Bapak Ibu. Kita tidak memiliki kekuatan dan kekudusan itu, tetapi dialah yang memiliki diri kita. Karena itu tugas orang percaya pada saat ini, tugas anak-anak Tuhan pada saat ini, untuk memberi hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menguasainya. Berilah dirimu untuk dikuasai Roh Kudus, sehingga engkau tetap dilayani dalam setiap segi kehidupan, karena karya keselamatan itu ada di tengah-tengah orang yang mengandalkannya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Kembali Tuhan, kami ke hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih buat firman yang boleh menguatkan kami, sehingga Tuhan dengan ketritunggalan-Mu lewat Minggu Trinitatis ini, kami meyakini Tuhan, percaya dan beriman kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena satu di dalam kehidupan
bahkan kekuatan yang Kau berikan. Berikan motivasi dan semangat kami Tuhan, untuk tetap teguh bertahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, terlebih dalam situasi kondisi dunia yang pada saat ini selalu mengkhawatirkan akan kehidupan kami sebagai umat ciptaan, tetapi kami Tuhan selalu mempunyai pengharapan Engkau mengawasi dan melindungi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan segala kehidupan kami, baik dari tiap-tiap kehidupan yang telah kami miliki sebagai pemimpin kami di negara Indonesia, sebagai pemimpin di tiap-tiap negara belahan dunia, terlebih buat para pemimpin gereja. Ajari kami Tuhan untuk setiap saat tetap meyakinkan bahwa dengan ketunggalan yang telah Kau sampaikan bagi kami, kami tidak pernah merasa gentar, tetapi kami selalu waspada untuk mengantisipasi apa yang kami hadapi. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Diberkatilah setiap umat-Mu, diberkatilah kami masing-masing, diberkatilah setiap para orang-orang yang mengharap zaman tangan. Untuk itu ya Allah Bapa, biarlah lewat ibadah kami pada satu hari ini, kiranya nama-Mu lah yang kami permuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama-Mu yang kudus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan lewat buku ND nomor 648 ayat 1 sampai 3. Mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu ke lapangan hati kami, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami, yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan pada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kepada kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati.
and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power